Saudara-saudari yang terkasih, melihat umat sebanyak ini yang biasanya murid-murid sekolah itu biasa, tapi melihat guru sebanyak ini baru pertama, luar biasa. Oh, ternyata ada banyak guru ini ya. Ini belum semua, baru sebagian ya. Sebagian saja sudah banyak. Bayangkan, kalau ada satu guru yang baik saja, masa depan manusia itu menjadi lebih baik. Kita membayangkan Yesus 2000 tahun yang lalu ada satu guru namanya Yesus, mendidik 12 orang. Dan sekarang ada 2,4 miliar orang yang mengikuti ajarannya. Itu satu orang. Bayangkan segini banyak, harusnya Bandung ini menjadi luar biasa. Indonesia harusnya menjadi luar biasa dengan banyaknya guru seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya juga berdiri di sini karena Bapak Ibu guru. Tanpa guru saya tidak mungkin berdiri di sini. Jadi terima kasih. Mungkin guru tetap guru, tapi murid bisa menjadi pastor dan bisa menjadi uskup. Itulah jasa dan cinta guru yang luar biasa. Terima kasih para guru ya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita kecewa ketika membutuhkan bantuan profesional seseorang, ternyata ada tulisan sedang libur, sedang cuti, tutup. Coba bayangkan saja kalau ada orang tua mau ke sekolah, tutup, cuti. Sekarang aja sedang libur, guru-guru sedang misa. Kecewa tuh. Karena kemarin ada orang tua yang kirim WA kepada saya, Bapak Uskup, anak saya libur. Loh, kok libur? Baru sekolah kok libur? Libur, katanya guru-guru mau misa dengan Bapak Uskup. Oh iya juga betul ya, jadi libur ya. Jadi ada hari libur. Anak-anak senang, baru libur, libur lagi ya. Coba, lalu ada tertulis itu ya. Atau lalu ada orang bilang, ya memang sekarang libur, datanglah pada jadwal yang tertera. Karena memang jatahnya libur. Padahal pada saat itu bisa jadi kita sangat membutuhkan bantuan saat itu. Kita bersikeras, ini darurat, ini penting. Maka tolong, tapi libur, cari di hari kerja. Bagaimana kecewanya? Pernah di Jalan Nias saya tinggal dengan Pastor Samong. Pastor Samong ada tamu guru. Pastor Samong cerita pada saya. Lalu pada waktu ada tamu itu, ada seorang tamu mengetuk pintu, lalu dibukakan pintu oleh seorang pegawai. Lalu menanyakan saya, ada Pastor Anton. Pastor Anton sedang istirahat. Ini penting, darurat. Lalu karyawan itu bilang, istirahat juga penting. Pastor Samong yang cerita. Saudara-saudara yang terkasih, pada suatu hari Minggu, dalam suatu perjalanan pulang pas misa, saya mengalami sakit gigi. Kurang lebih terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Tak tertahankan. Saya mau ke Boromius, masih jauh, hingga saya memutuskan mencari dokter gigi di jalan. Dan lalu tertampanglah dokter gigi. Lalu kemudian saya lihat namanya, oh dokter gigi. Saya masuk, saya ketuk. Pintunya dibuka oleh pegawainya. Saya berkata, ada dokter gigi. Saya sakit. Dia bilang, mohon maaf, dokter gigi sedang sholat. Tunggu sebentar. Lagi sholat dokternya. Karena itu maghrib, selesai misa sore. Lalu akhirnya tidak lama saya kesakitan. Keluarlah dokter gigi itu. Lalu tanya, ada apa Pak? Saya bilang, saya sakit sekali dokter. Oh baik, mari. Hari itu tidak ada praktek. Maka dokter itu mengajak ke ruang praktek, menyalakan semua. Dia bilang tunggu sebentar karena harus dipanaskan semuanya. Dinyalakan semua, panaskan, lalu akhirnya saya diperiksa. Lalu dikerjakan sampai sakit gigi saya hilang. Yang luar biasa. Lalu saya bertanya, berapa biayanya dokter? Ia menjawab, hari ini hari Minggu. Saya tidak praktek, hari libur kerja. Maka saya tidak memungut biaya. Bagi saya, setiap pasien yang datang pada hari Minggu adalah pahala yang diberikan Allah pada saya. Tidak usah membayar. Luar biasa. Ya.
Bagi dokter itu, hari Minggu adalah libur kerja, mencari nafkah, tetapi tidak libur berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berhadapan dengan orang Farisi yang mengawal aturan Sabat agar terlaksana dengan baik, tetapi tidak peduli pada hidup, nasib, penderitaan sesama yang pada waktu itu membutuhkan makanan karena lapar, para murid. Mereka seolah mencintai Allah dengan menjaga tradisi, aturan untuk menguduskan hari Sabat sebagai hari Tuhan, tetapi tidak mengasihi manusia yang dicintai oleh Allah. Memang dalam tradisi Yahudi ada larangan untuk memetik panen demi menjaga kekudusan hari Sabat. Tetapi dalam kebudayaan Yahudi, para murid luar biasa. Hidup lapar dalam perjalanan, ingin makan, ada bulir gandum, tidak meminta makan siang. Nasi kotak, jatah makanan, tidak. Ambil dari bulir gandum. Dan menurut kebudayaan Yahudi diizinkan. Siapa yang lapar mengambil bulir gandum atau buah-buahan, asal jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang mencuri. Tapi kalau itu luar biasa kebudayaan Yahudi itu. Ya, ada kebiasaan yang bagus, lapar ambil makan. Tapi salahnya adalah terjadi pada hari Sabat. Maka orang-orang Farisi mencermati itu dan mencaci maki perbuatan itu. Yesus mengingatkan bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Aturan-aturan itu untuk manusia, untuk kebaikan manusia, bukan untuk menyiksa atau membatasi manusia, tetapi untuk kesejahteraan manusia. Kalau ada batas-batas demi kesejahteraan bersama. Jangan sampai manusia dikorbankan demi aturan Sabat. Kalau ada orang lapar pada hari Sabat, masakan ia tidak diberi makan. Kalau ada orang sakit pada hari Sabat dan ada kesempatan untuk kita untuk membantu, masakan ia dibiarkan sakit. Kalau ada orang pada hari Sabat membutuhkan pencerahan, membutuhkan penghiburan, masakan ia dibiarkan merana. Yesus menyembuhkan orang pada hari apapun, termasuk hari Sabat. Karena bagi Yesus tidak ada hari libur bagi perbuatan baik, bagi pelayanan, bagi keselamatan jiwa. Untuk itulah Yesus seringkali dikecam karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada orang yang lumpuh selama 38 tahun dan berbaring di kolam Betsaida, disembuhkan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita tidak pernah mengenal hari libur. Tuhan tidak pernah ada hari cuti untuk berbuat kasih kepada kita. Bayangkan kalau matahari cuti sebentar. Bayangkan kalau udara dihentikan sejenak. Apa yang terjadi pada kita? Tidak ada hari libur bagi Tuhan untuk memberikan rahmatnya kepada. Maka Yesus pun menegaskan bahwa tak ada hari libur bagi perbuatan baik. Yesus menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang melebihi hari Sabat. Karena dalam kesatuan dengan Bapa, ia menciptakan hari termasuk hari Sabat. Maka Yesus memberi contoh. Lihat zaman Daud dulu. Ada sesuatu yang dilarang, yaitu memberi makan roti sajian, roti kudus kepada orang yang bukan imam. Tapi karena ada pengawal pengikut Daud lapar, diberi. Dan lihat juga pada hari Sabat imam-imam membuat roti, bekerja membuat roti sajian untuk mengganti roti seperti pada tabernakel diambil gitu ya, lalu diganti ya dengan yang baru. Itu dilakukan pada hari Sabat dan tidak dikatakan berbuat salah. Karena apa? Mereka adalah imam. Daud tidak dipersalahkan karena raja. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah imam dan raja yang juga tidak bisa dipersalahkan. Saudara-saudari yang terkasih, para profesional yang berhubungan dengan hidup manusia seperti dokter, guru, pastor,
juga mempunyai jadwal kerja dan pelayanannya. Akan tetapi ada saat-saat di mana orang yang membutuhkan pelayanan kita di luar jadwal atau di luar aturan. Apakah kita akan dengan tanpa rasa bersalah tak terusik hati nurani dan berkata, mohon maaf, bukan jadwal saya. Mohon maaf, hari ini libur, jadwal piket guru lain, silahkan datang ke situ. Tapi kan Bapak guru piket, ya hari ini saya sedang cuti, mohon maaf, silahkan cari yang lain. Apakah juga pantas untuk seorang profesional lain untuk berkata, mohon maaf saya sedang tidur, kalau ada sesuatu yang sedang darurat. Misalnya imam dibangunkan, oh aduh saya sedang ngantuk, saya sedang mimpi, terpotong nih, saya mau meneruskan mimpi gitu ya. Padahal butuh perminyakan. Sama, itu juga ya. Masakan guru juga yang dihubungi muridnya di tengah malam karena mempunyai masalah berat, tega berkata, mohon maaf, besok saja di hari sekolah kamu bisa datang pada ibu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa perbuatan baik tidak mengenal hari Sabat. Tidak ada hari libur bagi perbuatan baik. Demikian juga mengajar orang berbuat baik, tidak pernah ada hari libur bagi kita. Berbuat baik menjadi orang yang digugu dan ditiru. Untuk seorang guru digugu dan ditiru, tidak mengenal cuti. Kapanpun, baik di sekolah, baik di rumah, di dalam keluarga, di gereja, di lingkungan, di tengah masyarakat, tetap kehadiran saudara-saudari tetap sebagai pribadi yang digugu dan ditiru. Maka panggilan guru adalah panggilan yang harus disyukuri karena menjaga saudara-saudari untuk menjadi tetap hidup baik, benar dan kudus di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kapanpun menjadi seorang yang harus digugu dan ditiru, diikuti dan diteladani, sampai kapanpun tak pernah mengenal hari libur. Jangan berkata ketika kita tidak mengajar di sekolah, dia berkata, ya saya kan sekarang lagi libur, bukan lagi guru. Tidak pernah mengenal hari libur. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang butuh bantuan untuk menjadi berkat bagi kita. Murid-murid yang dititipkan kepada saudara-saudari bukanlah beban, tetapi suatu korban syukur kepada Allah yang telah mempercayakan talenta untuk mengajar, untuk membantu orang lain di bidang pendidikan kepada saudara-saudari. Maka saudara-saudari yang terkasih, pelayanan profesional seperti guru seharusnya merupakan ungkapan iman kepada Allah, bahwa Allah pun tidak pernah libur memberikan rahmat kepada kita yang diwujudkan dalam komitmen untuk melayani Allah dalam diri sesama, yaitu murid-murid yang dipercayakan kepada kita tanpa ada satu hari libur pun. Pekerjaan profesional mencari nafkah ada hari liburnya, tetapi berbuat baik sebagai pribadi, jati diri dan aktivitas seorang yang digugu dan ditiru tidak pernah mengenal hari cuti ataupun hari libur.